Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita kembali di dalam program Pemahaman Alkitab pada setiap hari Selasa. Kita akan bersama menghayati firman Tuhan sebagaimana biasanya salah satu bacaan leksionari ibadah minggu yang pada hari ini kita akan menghayati bersama bacaan kedua surat Rasuli, yaitu dari 1 Korintus 7 ayat 29 sampai dengan 31. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai dengan 31 dengan tema melepas keterikatan. Kita masih di dalam awal-awal tahun bulan Januari dan kita masih menghayati bagaimana kita memulai perjalanan kehidupan yang kita rencanakan di dalam hikmat Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita bersama menghayati tuntunan kuasa Roh Kudus melalui firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan hari ini, mari kita mohon di dalam doa kuasa Roh Kudus memberikan kita hikmat. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih yang di dalam Tuhan kami Yesus Kristus boleh kami panggil sebagai Bapa. Kami mengucap syukur sampai dengan hari ini. Kami menjalani kehidupan kami di tahun yang baru. Dan kami masih terus merasakan berkat kasih-Mu tercurah hari demi hari. Dan saat ini ya Bapa, kami bersama ingin sekali lagi menghayati lebih dalam iman kami melalui terang firman-Mu di dalam program Pemahaman Alkitab hari ini. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk boleh melihat kehidupan kami dalam terang firman-Mu ini. Kami berserah kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita membuka Alkitab kita akan membaca 1 Korintus 7 ayat 29 sampai dengan 31. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan merenungkannya. Saudara, sekilas jika kita melihat nasihat Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus 7 ayat 29 sampai dengan 31 yang kita baca ini, nampaknya tidak biasa. Teks ini rasa-rasanya aneh. Kenapa orang yang beristri diminta untuk berlaku seolah-olah tidak beristri? Orang yang menangis untuk berlaku seolah-olah tidak menangis. Dan orang yang bergembira berlaku seolah-olah tidak bergembira, bahkan orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki. Apa sesungguhnya maknanya? Nah, saudara, untuk memahami nasihat ini maka kita perlu melihat maksud dasarnya kenapa nasihat ini diberikan, dituliskan bagi jemaat. Kita bisa mencermatinya pada ayat yang ke-29. Pada ayat yang ke-29 di sana ada dituliskan waktu telah singkat. Dalam waktu yang masih sisa. Bahkan kalau kita mau mundur sedikit sejenak pada ayat yang ke-26 di sana bahkan digunakan kata waktu darurat. Nah saudara, apa yang terjadi waktu itu sehingga dirasakan begitu singkat, hanya tinggal sisa dan begitu darurat? Tentu kita bisa pahami bahwa waktu itu ada sebuah situasi atau keadaan yang sulit dan bahkan mungkin dirasakan sebuah ancaman.
Nah, saudara, di dalam situasi yang mendesak ini, maka nasihat yang dituliskan Rasul Paulus ini menjadi masuk akal. Di dalam sebuah kondisi yang mendesak kita, maka diperlukan sebuah kesadaran baru untuk juga memperbaharui pola hidup kita. Yang tidak bisa sama lagi seperti sebelum kita sadari sebuah keadaan yang mendesak. Kita masih di dalam minggu-minggu awal tahun ini, di mana biasanya pada tahun yang baru kita mulai menyusun kembali rencana bagaimana kita akan menjalani kehidupan kita di tahun ini. Ada sebuah program-program ke depan yang kita rencanakan, yang mungkin kita tuliskan di dalam agenda kita. Nah, berkaitan juga dengan kondisi yang kita hadapi saat ini yang semakin memprihatinkan di kota Salatiga, pandemi masih belum sirna, bahkan masih nampaknya terus berkembang. Saudara, gereja kita juga, kita mengingat pada tahun 2020 yang lalu kita mempunyai program-program pelayanan. Badan-badan pelayanan menyusun rencana bagaimana kita akan berkegiatan menghayati kehidupan bergereja kita. Namun pandemi datang di awal tahun 2020. Ada banyak hal yang harus kita lepaskan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan karena pandemi COVID-19 ini dan kita harus merelakannya. Demikian juga dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita pun banyak melepaskan rencana-rencana awal di tahun 2020 yang tidak mungkin terlaksana. Mungkin malah di antara keluarga kita pun kita merasakan kehilangan. Tuhan sudah memanggil orang-orang yang kita kenal, bahkan orang-orang yang kita cintai dan sangat dekat bagian dari kehidupan kita. Kita lepaskan, kita sedih, kita kehilangan. Perasaan duka itu mewarnai kehidupan kita. Tetapi mau tidak mau, kita harus melepaskannya. Saudara, melepas apa yang sudah melekat di dalam kehidupan kita, itu menjadi kenyataan yang tentu harus siap kita hadapi. Sebagai seorang anak, kita pada saatnya juga akan melepas kepergian orang tua kita. Juga sebagai orang tua, ketika kita merawat anak-anak kita bertumbuh dewasa, pada saatnya kita pun harus melepaskan anak-anak kita. Dan seringkali inilah yang menjadi masalah bagi kita untuk kita bisa melihat kehidupan ini sungguh sudah tertata. Orang tua masih banyak yang merasa harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada anak-anaknya yang sesungguhnya sudah dewasa. Ketika anak-anaknya mengalami permasalahan dan dalam pergumulan yang berat, memang selayaknya orang tua ikut bergumul, tetapi seringkali orang tua itu merasa dialah yang paling bertanggung jawab atas peristiwa yang memprihatinkan yang dialami oleh anaknya. Sesungguhnya sebagai orang tua, pada saatnya ketika anak-anak kita sudah dewasa, lepaskanlah. Apabila kita tidak mampu lagi menolong mereka, percayalah Allah yang akan menolong. Kita bukan juru selamat. Kita tidak bisa menyelamatkan semuanya. Kita punya batas. Kita ingin untuk mengajak orang-orang yang kita kasihi di dalam kebaikan, tetapi seringkali juga kita harus tahu batas-batas bagaimana kita harus siap untuk melepaskan. Nah, saudara, di dalam melepaskan itu tentu tidak mudah. Ada sebuah emosi yang demikian berat, tetapi kita perlu sadar bahwa emosi kita itu perlu dikendalikan. Sekalipun kita menangis, kita bersedih, berlakulah seolah-olah tidak menangis. Artinya memang kesedihan itu kita terima sebagai sebuah kenyataan. Karena jika kita tidak menerimanya, maka kenyataan yang kita tolak itu justru yang membuat kita sulit untuk dipulihkan. Tetapi ketika kita mau untuk menerimanya,
dan membiarkan perasaan-perasaan sedih itu akan mengalir dan akan berganti warna. Demikian juga ketika kita bergembira, berlakulah seolah-olah kita tidak bergembira, supaya kita tidak menjadi lupa diri. Dan kita kembali siap untuk melanjutkan kehidupan yang mungkin saja segera berubah. Keadaannya tidak lagi menggembirakan. Dan mungkin kita harus siap memasuki keprihatinan. Sebagaimana yang kita alami, bisa saja tiba-tiba apa yang sudah kita rencanakan di awal tahun itu, tidak ada satupun yang bisa terlaksana dan kita harus siap untuk melepaskannya. Nasihat firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang yang membeli kiranya bisa merasakan hidupnya seolah-olah tidak memiliki apa yang dibeli. Orang yang membeli tentu sudah mengeluarkan dana dan berharap apa yang dibeli itu bisa memberikan sesuatu yang baik yang diharapkan, yang memuaskan. Namun kita juga perlu selalu siap untuk melepaskan seolah-olah tidak memilikinya. Kenapa? Supaya hati kita bisa lebih mudah untuk berserah. Hati kita akan lebih mudah untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, masalah kehidupan ini seringkali menyita perhatian kita, sehingga kita tidak mampu lagi untuk melihat kepada Tuhan. Saudara, apabila kita mampu mengendalikan diri, berlaku seolah-olah kita tidak memiliki apa yang sudah kita perjuangkan dan kita raih. Dalam bacaan kita hari ini dikatakan seolah-olah tidak memiliki apa yang sudah dibeli. Membeli itu bukan saja dengan uang, tetapi bisa saja kita mengusahakan sesuatu yang kita inginkan itu, sebagaimana kita membelinya dengan sebuah pengorbanan, dengan sebuah perjuangan. Tetapi nasihat firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kita juga mampu siap bersikap seolah-olah kita tidak memiliki apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita beli itu. Sehingga kita akan lebih dimampukan untuk menghayati hidup kita ini lebih mengarah kepada Tuhan. Jadi nasihat, berlakulah seolah-olah kita tidak beristri. Bagi orang yang beristri, jangan kemudian dimaknai bahwa istri adalah penghambat kita untuk melayani Tuhan. Jangan seperti itu. Bahkan sesungguhnya istri dalam banyak hal mendukung kita untuk melayani Tuhan. Nasihat berlakulah seolah-olah tidak memiliki juga jangan dimaknai bahwa kita tidak membutuhkan barang-barang. Saudara yang kasih Tuhan, paling tidak ada 3 hal yang penting dalam nasihat Rasul Paulus ini. Yang pertama yaitu mengajari kita untuk lebih siap menghadapi perubahan, bahkan yang terburuk sekalipun. Dan yang kedua, nasihat ini mengajari kita untuk tidak hanyut di dalam perasaan. Kalau sedih ya jangan terlalu sedih, kalau gembira jangan terlalu gembira. Semuanya perlu kita kendalikan. Oleh karenanya, kita membutuhkan komitmen. Maka nasihat Rasul Paulus ini paling tidak yang ketiga ini punya pesan yang penting untuk mengingatkan kita agar kita selalu menyadari komitmen kita. Bahwa hidup kita ini hanya milik Tuhan dan hidup kita ini hanya bagi Tuhan. Maka semua perhatian kita kepada keluarga, semua perhatian kita pada apa yang kita miliki, yang kita perjuangkan, yang kita bangun, barang-barang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, apapun itu. Semuanya didasarkan sebuah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Maka itu bukan sesuatu yang terpisah, tetapi kita boleh melihat bahwa ada prioritas yang terpenting, yaitu Tuhan. Dan ketika kita menghayati hidup di dalam Tuhan, tentu kita akan lebih bertanggung jawab untuk bisa mengelola segala hal yang ada di sekitar kita.
untuk kita tidak terikat kepada hal-hal itu, tetapi kita mampu mengelolanya dengan bijaksana, bahkan dalam keadaan yang jauh dari apa yang kita harapkan, tiba-tiba terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara, pada ayat yang ke-31 ditegaskan, pendeknya orang-orang yang mempergunakan hal-hal duniawi, barang-barang duniawi, seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Kita perlu melepaskan keterikatan itu. Melepaskan bukan berarti membuang. Melepaskan itu bisa saja tetap bersama dengan kita, tetapi kita tidak terikat. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Apa yang kita kenal, yang kita ketahui dalam pola-pola hidup yang sudah biasa kita jalani akan berlalu. Tahun 2020 jelas sekali perubahan besar terjadi. Kehidupan manusia, pola-polanya berganti. Nampaknya memang aneh, kemana-mana pakai masker, kemana-mana harus cuci tangan, harus menjaga jarak. Yang biasanya kita bersalaman bahkan berpelukan, sekarang kita harus hanya menggunakan salam yang tetap menjaga jarak. Semua bisa saja berlalu, kita tidak tahu. Tetapi saudara-saudara, percayalah, waktu yang telah singkat ini, waktu yang masih sisa ini, waktu yang mendesak ini sungguh sangat berharga. Apabila kita mampu menghayatinya di dalam Tuhan, ini adalah sebuah proses yang indah. Dalam keadaan yang kita belum tahu pasti, sampai kapan kita masih harus bergumul, masih ada tetap misteri di depan kita. Perjuangan belum berakhir. Tetapi kita percaya di dalam Tuhan, ketika kita mampu mengarahkan hidup kepada Tuhan, ketika kita mampu melepaskan keterikatan kita pada dunia, maka kita akan menjadi merdeka untuk terus melangkah dengan ringan, dengan perasaan-perasaan yang lebih mudah dikelola. Tidak perlu kita hanyut dalam emosi, karena kita percaya Allah menjamin kehidupan kita, Allah mengasihi kita, dan Dia akan terus beserta kita untuk memperbaharui hidup kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Mari kita sambut rahmat-Nya dalam setiap misteri kehidupan yang ada di hadapan kita. Selamat menghayati firman Tuhan. Selamat ber-PA di dalam pembahasan di grup WA Info GKI Tegalrejo Salatiga. Tuhan memberkati kita.